sehebat apapun laki-laki di bumi, yang dicari cuma rasa. Betul? Betul? Enggak? Semahal apapun rumah mewah, makan enak, yang dicari cuma rasa. Rasa itu enggak? Nah, untuk sampai di level itu, hadarul qalbi. Mari kita lihat dengan sifat Allah. Apa sifat itu? Di dalam Al-Ibanah ada 20 dikenal Allah dengan sifatnya. Dapat wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sami' basir kalam qadirun muridun alimun sami'un basirun hayyun mutakallimun. Betul Bu? Dulu di kampung Maikas itu disebut nyanyian Baramulo di kampung Bu Aja Nur dulu di Rumbio. Ya Bu Aja ya. Baramulo wujud artinya adanya Allah Ta'ala. Itu dulu kaji Baramulo. Yang 20 sifat itu dibagi 4. Nah, itu makanya baru pakai papan tulis. 20 sifat tadi, wujud kidam baqa muhalafatul hawadis qiyamuhu bi nafsi sampai mutakalimun dibagi 4. Satu namanya sifat nafsiyah. Apa namanya? Nafsiyah. Kedua sifat salbiyah. Salbiyah. Ketiga sifat ma'ani. Apa namanya Bu? Ma'ani. Keempat sifat maknawiyah. Dalam sifat nafsiyah cuma satu dibahas, wujud. Cuma satu. Jadi dalam sifat nafsiyah itu wujud wajibul wujud, wadatul wujud. Ada. Siapa yang mengadakan? Apa bukti adanya? Mana yang ada? Itu dia. Nah, coba kita tengok. Sekarang kita tengok benda ni. Wajah siapa namanya? Teti Sendang apa? Eti Kusmiran. Eti. Wujud. Betul? Kita coba wujud. Mana yang eti? Siapa yang mengadakan eti? Yang mengaturnya? Dan apa bukti eti ada? Kalau bertanya kayak ini, alah dapat jawabnya Bu. Yang eti itu mana? Ridwan, ya Ridwan itu mana? Itu fisiknya. Yang eti mana? Coba. Nama. Itu nama si eti. Yang eti itu apa? Harus tahu kita. Selama kita tidak tahu yang bernama eti, maka dia tidak punya kekuatan. Karena itu adalah rahasianya. Itulah makanya orang-orang sufi, orang-orang thariqah, orang-orang tasawuf, dia mencari hakikat dirinya. Siapa yang bernama Ridwan? Wajib ketemu kita. Kalau tidak, maka nanti kitabnya setelah ini Kasiful Asrar. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Itu dia. Harus tahu kita ya. Muhammad itu siapa? Apakah Muhammad Rasulullah? Atau Muhammad itu setiap fisik ini disebut Muhammad? Harus terjawab. Kalau tidak, sholat 5 waktu tidak ada jaminan membuatkan manusia khusyuk bertemu Allah. Tidak ada. Untuk ketenangan batin cuma zikir. Rumah mewah tidak ada jaminan, betul Bu? Suami ganteng tidak ada jaminan. Istri cantik tidak ada jaminan, betul kan? Apa lagi? Cincin permata tidak ada jaminan. Yang jaminan ketenangan batin zikir. Zikir ingat Allah. Jadi kita harus tahu. Kalau betul sungguh-sungguh kita masuk nanti di kajian ma'rifah. Sehingga kalau masuk kajian ma'rifah semua dibongkar, santet dibongkar, sihir dibongkar, nujum semua dibongkar nanti ya. Pelan kita ya. Nah, jadi yang 4
nafsiyah dibahas satu sifat wujud, kita gambarkan. Lalu nafsiyah salbiyah dibahas sifat ada 5 di sana. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Siapa yang dahulu? Siapa yang kekal? Itu bahasa Bu ya. Siapa yang berdiri dengan sendiri? Siapa yang tidak serupa dengan yang lain? Itu bahasa nanti ya. Ini Bu Eti. Beribu orang bernama Bu Eti di bumi, yang Eti ini tetap sendiri. Betul Bu? Jadi makanya Bu, ada pantun dulu Bu, kata Ama Ayas, setinggi-tinggi pohon kelapa tumbuhnya di penyesawan, walaupun banyak bujang perjaka. Tapi tidak sama Bu, tetap satu cuma, betul? Maka disebut ahad. Qul huwallahu ahad, esa, tidak berbilang. Kalau sempat sama, serupa tapi tidak sama, Mahmud tapi tidak salah kamar. Itu dia satu, esa, ibaratnya ya. Itu dia. Nah, jadi kalau tidak pas, itu dia. Makanya kita disembah Allah tapi ingat kemana-mana, bercabang karena tidak kenal, tidak esa ya. Bisa nampak ayam saat sholat, bisa nampak sapu tangan dalam sholat. Yang lebih mantapnya, nampak anak serta ciri pantang. Kacau. Bayangkan berbilangnya ya, namanya syirik bahasa Arab, berbilang syirik. Dia tidak boleh, harus esa, tunggal, ahad ya. Lalu sifat ma'ani, di ma'ani ada 7: kudrat, iradat, ilmu, sami, basir, hayat, kalam ya. Kudrat, iradat, sami, basir, hayat, ilmu, kalam, 17. Di sifat maknawiyah ada lagi 7: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Pas 20. Yang 4 ini dibagi 2: ibtikar, istighanah. Kan panjang kan Bu? Yang 2 dicabang 4 lagi: jamal, jalal, jamal, qahar, kamal. Ini panjang kan Bu ya? Itulah ditulis, ada Pak penulis, ada spidol ya. Awak pendek ini tinggi. Nah, itu dia. Nah, dibagi 4: jalal, jamal, qahar, kamalat. Tahu Ibu yang 4? Alif, lam, ha, bacanya Allah. 4 lagi: mim, ha, mim, dal, Muhammad. Panjang kecil. Terus ke anasir: angin, air, api, tanah. Terus ke dah, terus. Syariat tadi hakikat makrifat keempat terus. Itu mulai tertata sedikit ya. Nah, sekarang mungkin masih umum ya kita gambarkan. Udah kita masuk fokus ke sifat. Untuk hadaril qalbi wajib menyatukan sifat ma'ani dan maknawiyah. Kapan hadaril qalbi? Pada rukun qauli dan rukun fi'li. Mana rukun qauli? Takbiratul ihram. Masa ke rukun fi'li? Pas berdiri. Allahu Akbar. Dalam kajian fikih, idza i'tadala sholli qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihi bamutubi. Tak kala Rasulullah telah berdiri lurus, diangkat tangannya perlahan sekali, minimal sejajar bahu, maksimal daun telinga, lalu terucap di Rasulullah, Allah Akbar. Mana bisa? Laju Bu ya? Lambat Bu. Kenapa lambat? Untuk hadarul qalbi.
La qadirun, bukan saya yang mengangkat tangan ini. Yang maha menggerakkan ini adalah Allah. Maka terciptalah Allah dan hamba. Hamba yang mengikut, yang memerintah, namanya Rabbani. Ini digambarkan sedikit, Bu. Tadi hakikat manusia itu rasa. Sekarang ada rasa di sini, haus. Siapa yang jadi hamba? Nih. Betul? Diperiksa. Maka dari kolbi ke otak limbik, ke otak sini itu ada urat namanya. Urat itu namanya perantara. Perantara itu bahasa Arab Jibril, malaikat. Perintah maka disebut haramain, kerajaan. Perintah putar. Diakah yang merasa lagi? Tidak. Begitu minum, siapa yang dapat rasa lagi haus, puas? Dia sendiri. Ini cuma hamba. Tak dapat apa-apa. Maka hamba saya di kajian fikih, kapan hamba saya diperoleh? Saat ghanimah, rampasan perang. Mau laki-laki perempuan berhubungan dengannya tidak ada dosa, beranak tidak ada dosa, bekerja selama-lamanya tidak digaji tidak ada dosa. Maka bagi hamba yang penting adalah merdeka. Kita udah mulai tahu mana yang hamba, mana yang Allah, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Mulai nampak. Cuma kita tidak ketemu dengan nama Allah. Nanti kalau kita marifat halaman 7, ini namanya Allah. Itulah yang bernama akulah Allah. Tapi kita belum bahas. Coba kalau untuk itu masuk kita marifat kita ya. Ini baru masuk pengantar ke marifat untuk berkenalan. Jadi kalau ibarat orang lah tahu nomor teleponnya, tapi lupa nama suole, tapi mungkin lah terdengar tengiang-iang namanya Saparudin Lambo. Ibaratnya kan tinggalnya di Gang Solansa. Ibaratnya kan, tapi belum ketemu. Maka muara di perkenalan ingin bertemu. Jadi sholat tuh bertemu Allah, bukan bertemu kelingkiang.